Zain membuka matanya ketika mendengar seseorang memanggil namanya. Pria tampan itu terlihat linglung. Kepalanya sakit. Seluruh tubuhnya terasa kaku, apalagi area kaki. Rasanya ngilu, pegel dan kaku. Maklum, kaki Zain kan pernah bermasalah waktu itu. Di mana ini? Tanya Zain pada seseorang yang membangunkannya. Mengucek pelan matanya. Mencoba mengumpulkan kesadaran. Bapak ketiduran di dalam lemari ibu. Jawab wanita paruh baya itu. Pelan namun pasti. Zain pun mengeluarkan kakinya dari lemari tersebut. Rasa sakit menjalar kembali. Membuatnya mengeluh pelan. Sakit sekali. Tolong bantu aku pijat betis Bi. Sepertinya kram, ucap Zain seraya mengelus kakinya. Astaga Pak, kenapa Bapak bisa ada di sini? Bukannya ikut ibu tidur di ranjang saja. Ucap wanita paruh baya itu sembari memijat pelan betis Zain yang kram. Zain tidak menjawab ucapan asisten rumah tangga itu. Malah saja menjelaskan perihal apa yang terjadi dengan orang yang belum lama ia kenal. Zain kembali merasakan sakit yang teramat sangat di kakinya. Pijatan itu ternyata tidak berpengaruh sedikit pun untuk pria tampan ini. Saking sakitnya, beberapa kali Zi sampai mendengar Zain merintih. Penasaran dengan suara rintihan itu, Zi pun segera naik masuk ke kamarnya dan melihat apa yang terjadi. Ada apa Bi? Tanya Zi. Bapak kakinya kram Bu. Katanya rasanya sakit sekali. Jawab wanita paruh baya itu. Ini nggak bisa kalau cuma dipijit Bi. Tolong ambilkan obat yang ada di kotak obat saya. Sekarang Bi. Sekalian air ya, pinta Zi. Baik Bu, ucap wanita itu sembari berlari pelan. Sedangkan Zi langsung bergabung dengan Zain di lantai. Hendak memeriksa kondisi kaki sang suami. Jangan Bun, Bunda di atas aja. Aku nggak apa-apa, larang Zain. Buka apa, ia hanya kasihan melihat sang istri kesusahan hendak duduk di lantai bersamanya. Sayangnya Zi tidak mengindahkan larangan itu. Ia tetap duduk bergabung dengan pria menjengkelkan itu. Memeriksa kaki Zain yang memang kram. Tak ada perbincangan di antara mereka berdua. Namun Zain merasa sangat bahagia. Karena Zi terlihat masih peduli padanya. Zain terlihat beberapa kali tersenyum. Senang, bahagia. Indah hatinya sungguh berbunga-bunga. Seakan rasa sakit yang menyerang kakinya seakan hilang begitu saja. Zi masih setia memijat kaki Zain. Pria itu tidak menolak. Karena jujur, ia sangat merindukan sentuhan itu. Sentuhan mengandung terapi itu sungguh sangat Zain nanti. Tapi melihat perut sang istri, membuat Zain tidak tega. Sudah Bun, sudah nggak sakit. Makasih ya, ucap Zain senang. Zi tidak mengindahkan ucapan itu. Ia tetap saja terus memijat kaki Zain. Karena ia merasa lebih tahu kapan harus berhenti memijat. Maaf ya Bun, udah ngerepotin, ucap Zain lembut. Mencoba mendapatkan hati sang istri. Zi tidak menjawab ucapan itu. Ia memilih menuangkan minyak zaitun ke tangannya dan melanjutkan memijat kaki pria menjengkelkan ini. Zain tahu, sang istri masih belum mau berbicara dengannya. Namun kali ini ia tidak sedih. Terlihat jelas ia sering mencuri pandang pada wanita yang ia cintai itu. Tersenyum, terkadang juga berucap terima kasih. Ya, hati Zain saat ini sungguh berbunga-bunga. Beberapa menit berlalu. Asisten rumah tangga itu pun datang. Membawakan sekotak obat sesuai permintaan Zi. Tak lupa ia juga memberikan segelas air untuk Zain. Terima kasih banyak Bi, ucap Zain. Sama-sama Pak. Semoga cepat membaik. Memangnya Bapak sakit apa toh? Kok kakinya bisa sekaku ini? Tanya si Bibi kepo. Saya pernah jatuh Bi. Jadi kakinya nggak boleh terlalu lama ditekuk. Jalan juga nggak boleh lama-lama. Ototnya bisa kram, jawab Zain jujur. Oh walah, sudah tahu begitu kok tidurnya ngumpet tuh Pak. Mbok sama ibu aja di ranjang. Jawab asisten rumah tangga itu asal. Zain dan Zi saling menatap sekilas. Lalu mereka sama-sama memalingkan pandangan. Mungkin malu. Saya awalnya mau cari sesuatu.
Malah ketiduran. Zain kembali menatap Zi. Sayangnya Zi tak membalas tatapan itu. Alasan bodoh macam apa itu? Batin Zi sebel. Oh walah. Bapak gampang amat ketiduran. Untung punya istri perawat. Jadi bisa tahu cara nanganinnya. Maaf Pak. Maaf Bu. Saya kok jadi banyak bicara. Maaf ya Pak Bu. Ucap si Bibi. Zi tidak merespon. Tapi Zain merasa senang. Ia tak menyalahkan wanita paruh baya itu. Justru wanita itu seakan mengingatkan dirinya. Agar tak lupa bersyukur karena telah memiliki Zi. Nggak apa-apa Bi. Bibi benar, saya harus banyak-banyak bersyukur memiliki istri seperti wanita cantik ini. Dia begitu memahami saya Bi. Apapun yang saya butuhkan dia selalu tahu. Maafkan Mas ya Bun, yang kurang bersyukur memilikimu. Ucap Zain sembari menatap Zi yang masih sibuk memeriksa setiap jengkal kakinya. Bi, tolong bantu bapak ini naik ke ranjang. Biarkan dia istirahat dulu di sana. Setelah 1 jam, tolong buatkan dia sarapan. Jangan pedas ya Bi. Sayurnya setengah matang. Jangan pakai nasi. Rebus kentang saja, pinta Zi. Tambah telur rebus 2, setengah matang ya Bi, tambah Zain sembari tersenyum senang. Zi melirik sekilas pada sang suami. Tanpa membalas sedikit pun keinginan itu. Ia pun berusaha bangkit, namun ia terlihat kesusahan berdiri. Mungkin karena perutnya sudah terlalu besar. Zain tak tega. Kasihan, ingin membantu, namun sayangnya ia belum bisa. Kakinya masih terasa kaku. Sang Bibi yang tanggap tentu saja langsung membantu Zi terlebih dahulu. Makasih Bi, ucap Zi. Sang Bibi tersenyum, tanpa banyak bicara. Zi pun langsung meninggalkan kamarnya. Untuk kembali menghindari pria menjengkelkan itu tentunya. Sedangkan Zain tersenyum senang. Karena pada akhirnya ia bisa merasakan sentuhan tangan wanita pemilik hatinya itu lagi. Dalam hati pria tampan ini yakin bahwa dia bisa merebut kembali hati sang istri. Asalkan tidak memaksa. Zain sudah sangat bersyukur, Zi masih mau merawatnya. Bahkan sebelum pergi, wanita cantik itu mengizinkan Zain untuk tidur di ranjangnya. Menyiapkan beberapa obat untuk ia minum setelah makan. Bukankah itu merupakan langkah awal keberhasilannya dalam memperjuangkan hati Zi? Sungguh, Zain semakin bersemangat untuk itu. Tak sedikit pun Zi bersimpati dengan apa yang Zain lakukan. Entahlah, tiba-tiba saja hatinya serasa hambar dengan tingkah Zain yang menurutnya biasa saja. Tak ada senyum kebahagiaan sedikit pun di sana. Karena pada dasarnya hati Zi memang belum tersentuh. Zi terlanjur nyaman sendiri. Zi terlanjur mengajarkan pada hatinya untuk tidak menatap laki-laki. Apalagi laki-laki yang berani mematahkan harapannya ketika dia berada di dalam tahap terlalu dalam mencintai. Kini, wanita cantik ini duduk termenung di teras yang menghubungkan dengan kolam renang rumahnya. Melamun di sana. Memikirkan bagaimana seharusnya ia harus bersikap pada Zain. Sayangnya, kehadiran seseorang sedikit membuat calon ibu ini terkejut. Zi, panggil seseorang. Zi menoleh dan menatap seseorang tersebut. Hai, tumben pagi. Balas Zi pada sang sahabat. Aku mau pamitan. Jawab Nadia ceria seperti biasa. Pamitan? Emang mau kemana? Tanya Zizi heran. Mau pulang kampung dulu. Adikku mau wisuda. Kakak tercantiknya ini harus mendampingikan. Nadia masih bertahan dengan senyuman termanisnya. Oh, berapa lama di kampung? Kapan balik ke sini? Tanya Zizi. Nggak lama kok, paling 3 hari. Karyawan baru, mana boleh lama-lama. Canda Nadia. Hilih, karyawan baru konon. Aku tahu, kamu nggak kerja juga gajian. Zi memilik meremehkan. Mana ada Zi? Nadia mencebikkan bibirnya. Mana ada? Aku tahu you gajian kan dari mertuaku. Ih, apaan? Enggak, sumpah. Kalau mereka bayar biaya sekolah adikku iya. Tapi kalau kasih duit ke aku enggak. Sumpah Zi, demi Tuhan. Jawab Nadia jujur. Zizi melirik lucu. Kemudian ia pun tertawa. Iya, aku percaya.
Gitu aja sih. Zizi menepuk pelan lengan sang sahabat. Di sini, selain mau pamit, aku juga mau minta pendapat kamu, ucap Nadia, murung. Terlihat sedih. Curhat. Kamu ada masalah apa? Cerita aja, jawab Zizi. Kamu inget enggak? Aku pernah cerita, kalau aku sebenarnya sudah dijodohkan dan pria itu tak pernah memberiku kabar. Ternyata dia udah punya pacar Zi. Dan, sepertinya bulan ini, dia mau menikah. Ucap Nadia terdengar sedih. Zizi menatap Nadia. Sungguh, ia tak menyangka bakalan mendengar kabar menegangkan seperti ini. Kamu serius, Nat? Dari mana kamu tahu kalau dia mau nikah? Kalian udah ketemu? Cecar Zizi. Ya, sudah seminggu ini aku kerja sama dia. Neneknya ada luka. Aku diminta buat ngerawat luka beliau. Nadia membalas tatapan sang sahabat. Seolah meminta wanita itu untuk mengerti perasaannya. Kok bisa? Kalian ketemu di mana? Rumah sakit? Tanya Zizi. Penasaran. Bukan. Ini berkat dokter penindas itu. Dokter menyebalkan di seluruh jagat raya. Kesel bener aku sama dia. Jawab Nadia geram. Tunggu dulu. Dokter penindas. Maksudmu, Bima? Siapa lagi? Zizi tertawa. Tertawa sangat kencang, sehingga yang di dalam kamar penasaran. Penasaran dengan seseorang yang berhasil membuat sang istri bisa tertawa lepas begitu. Jangan tertawa Zi. Aku benci dia. Sangat. Penindas. Pemaksa. Tukang ngancam. Aku doakan dia dijodohin. Biar tahu rasa. Nadia kembali mengeluarkan unek-uneknya. Sepertinya, Bima memang pria yang patut dinobatkan sebagai pria paling menyebalkan di dunia ini. Entar kedengaran dia, kamu ditindas lagi loh. Zizi kembali tertawa. Dia makan apa sih? Hobi banget ngancam, hobi banget nindas. Tapi kalau bukan dia yang ngenalin aku sama pasien itu, mungkin selamanya aku juga nggak bakalan ketemu sama pria tak bertanggung jawab itu. Ada baiknya juga ya, ucap Nadia. Ternyata dokter penindasmu itu berguna juga kan? Zizi tersenyum. Iya sih, tapi belum ada pembicaraan antara aku dan mantan jodohku. Mantan pria yang hendak dijodohkan denganku. Gimana ngomongnya? Nadia terlihat lucu. Zizi pun tersenyum. Ya, pokoknya dialah. Gitu aja. Dia. Di antara kami, belum ada pembicaraan masalah perjodohan itu. Entah dia menyadari atau tidak. Tapi jujur aku butuh kejelasan, ucap Nadia. Iya, aku paham posisimu Nat. Namanya wasiat orang tua. Kalau memang nggak mau melakukan, setidaknya ada kesepakatan antara kamu sama dia. Terlebih orang tuamu kan udah nggak ada. Kalau orang tua dia, gimana? Masih ada apa enggak? Tanya Zizi. Aku nggak lihat ada mereka di sana. Mungkin sudah nggak ada juga kali, Zi. Oh, sebaiknya kalian memang duduk berdua dan membahas masalah ini. Biar ada titik temu. Sebaiknya sih begitu Nat. Aku juga maunya begitu Zi. Tapi masak aku dulu yang ngajak. Nggak pro lah. Nadia menunduk sedih. Zizi menatap kasihan pada sang sahabat. Sebab ia tahu. Nadia sangat menanti pria itu untuk menjemputnya. Mengajaknya menikah. Membina rumah tangga bersamanya. Karena Nadia percaya bahwa kedua orang tuanya tak mungkin salah memilih untuknya. Di samping itu, Zi juga tahu bagaimana Nadia selalu menjunjung tinggi sebuah komitmen. Zi rasa saat ini, Nadia pasti kecewa dengan keadaan. Ternyata bukan hanya Nadia yang galau. Randika sendiri sebagai pihak pria juga kebingungan tak karuan. Janji yang pernah ia ucapkan ketika sang ayah hendak meninggal. Nyata-nyatanya kini hendak ia langgar. Ia malah memilih berpacaran dengan teman semasa kuliahnya. Dibanding menjemput wanita yang telah dijodohkan dengannya. Tak ingin pusing sendiri. Akhirnya Randika pun mendatangi Bima untuk meminta pendapat sahabat dekatnya itu. Ngapain pagi-pagi buta datang? Semalam aku ada operasi besar. Sekarang mau tidur, ucap Bima sembari memejamkan mata di atas ranjang kamarnya.
Entar dulu tidurnya. Dengerin curhatanku dulu. Pinta Randika memohon. Curhat apaan sih? Oga dengerin aku kalau soal Clara. Cari tahu sendiri. Putusin sendiri. Aku mau tidur. Bye. Jawab Bima kesal. Bukan ih. Sensi amat sama bebekku. Enggak. Aku nggak mau cerita soal dia. Tapi aku mau tanya sesuatu soal suster yang kamu kenalin ke aku. Maksudku, suster yang sekarang bantu aku merawat Oma. Ucap Randika pelan. Terlihat jelas bahwa dia ragu. Mendengar nama sahabatnya disebut, tentu saja membuat Bima langsung bereaksi. Ia merasa ada yang salah dengan ucapan Randika. Membuatnya penasaran. Kenapa? Ada apa dengan suster Nadia? Tanya Bima. Menatap penuh pertanyaan pada Randika. Randika yang saat itu terlihat kebingungan memilih kata. Tentu saja semakin membuat seorang Bima bertambah curiga. Apa suster Nadia minta berhenti? Atau dia membuat masalah? Enggak. Lalu, Randika terlihat berpikir keras. Mencari cara untuk menjelaskan masalah ini kepada Bima. Ia tak ingin menyinggung perasaan sahabatnya ini. Sebab ia tahu, Nadia adalah teman yang baik bagi Bima. Yang artinya, jika ia berani menyakiti wanita itu, maka dia juga telah berani menyakiti perasaan Bima. Randika galau.